Penggawa timnas Indonesia, Stefano Lillipali merasa senang mendapatkan kesempatan dilatih pelatih dunia sekelas Patrick Kluivert. Lillipali tahu betul pengalaman yang dimiliki Kluivert. Karenanya ia siap mencuri ilmu sebanyak mungkin dari juru taktik Garuda itu selama membela timnas Indonesia. Stefano Lillipali kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia setelah cukup lama absen. Ia pun sudah dipanggil dan tengah menjalani TC di Bali sejak 26 Mei 2025. Lillipali bersyukur dapat merasakan sentuhan langsung dari Patrick Kluivert. Pasalnya, pelatih itu punya syarat pengalaman dan kualitas yang mumpuni. Dia sebagai pemain punya pengalaman banyak di Eropa di klub besar. Dia sudah tahu semua bagaimana pressure pertandingan besar, kata Stefano Lillipali. Sadar kesempatan dilatih pelatih sehebat Kluivert takkan sering terjadi, mantan pemain Persija itu mengatakan akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin selama di timnas Indonesia. Hal itu agar performanya bisa meningkat setelah dilatih mantan striker andalan timnas Belanda tersebut. Skuad Garuda memang akan memainkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Mereka akan melawan Cina di SUGBK, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Rabu. Hal itu diketahui dari unggahan Erick Thohir dan Timnas Indonesia di media sosial Instagram. Dalam video yang diunggah, Simon terlihat memakai batik saat bertemu dengan Erick Thohir. Erick meyakini kehadiran Simon sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia akan memberikan dampak positif buat sepak bola Indonesia. Bertemu dengan Simon Tahamata yang akan bertugas sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia, Om Simon akan mencari talenta-talenta terbaik yang akan memperkuat Timnas Indonesia, bekerja sama dengan seluruh pelatih timnas, tulis Erick dalam unggahan tersebut. Dalam unggahan di akun Instagram, Simon Semringah bisa bertemu dengan Erick. Statusnya sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia membuat Simon akan bertanggung jawab untuk mencari dan mengidentifikasi talenta potensial Indonesia di dalam dan luar negeri. Ia akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, Nova Arianto, dan staf kepelatihannya. Sejumlah pemain top di Eropa tampaknya layak untuk segera masuk dalam daftar pemain yang dipantau oleh Simon Tahamata setelah resmi menjadi kepala pemandu bakat di PSSI dan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, tugas Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat alias Head of Scouting di PSSI menuntutnya untuk mencari talenta-talenta yang layak jadi amunisi Timnas Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Lantas, siapa calon pemain yang layak dilirik Simon di Eropa? Sosok pemain top yang sebetulnya sudah lama masuk dalam radar pencinta sepak bola Indonesia ialah Pascal Struijk. Pemain yang berposisi sebagai bek ini disebut jadi kandidat yang oke untuk Timnas Indonesia. Selain karena usianya yang masih muda karena berumus 25 tahun, Pascal Struijk saat ini juga berkarir di kompetisi elit. Dia memperkuat Leeds United yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Di klub tersebut, Pascal menjadi bek andalan utama di sektor pertahanan. Artinya, dia adalah sosok pemain yang cukup kompetitif untuk bisa menjadi amunisi baru di skuad Garuda. Dengan kombinasi pengalaman Simon Tahamata di dunia scouting dan kedekatannya dengan jaringan sepak bola Belanda, PSSI kini memiliki peluang besar untuk merekrut pemain diaspora berkualitas tinggi. Kehadiran para pemain ini tak hanya meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level internasional, tetapi juga membuka babak baru dalam pembinaan sepak bola nasional yang lebih global dan modern. Kabar mengejutkan datang dari TC Timnas Indonesia di Bali. Pemain belakang Timnas Indonesia Sandy Walsh mendadak dicoret pelatih Patrick Kluivert lantaran mengalami cedera. Informasi tersebut sempat diunggah akun Instagram pemain ke-12. Akun tersebut mengunggah foto pemain keturunan Belanda berdarah Surabaya itu dengan menuliskan Kluivert siapkan pengganti Sandy Walsh. Selain memasang foto pemain yang kini membela klub Jepang Yokohama F. Marinos tersebut, admin juga menuliskan keterangan di postingan itu.
Hingga berita ini ditulis belum ada informasi mengenai siapa pemain pengganti yang bakal mengisi. Netizen pun berharap pengganti Sandy Walsh pemain yang benar-benar potensial dan di posisi yang sama. Selain itu, yang menarik, netizen juga berharap Elkan Baggett dipanggil lagi. Pemain yang kini informasinya bakal berpisah dengan Ipswich Town itu, kehadirannya benar-benar dinantikan fans timnas. Namun, keputusan tetap di tangan pelatih Patrick Kluivert. Semoga pemain pengganti Sandy Walsh nanti benar-benar memiliki kemampuan bagus dan mampu membawa kemenangan saat melawan Cina tanggal 5 Juni nanti. Maes Hilgers sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia dalam TC di Bali jelang lawan Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan Instastory Timnas Indonesia, Maes Hilgers menyapa beberapa pemain seperti Stefano Lillipelli, Joey Pelupessy, dan Dean James. Kedatangan Maes Hilgers membuat timnas Indonesia semakin kuat jelang laga terdekat lawan Cina pada 5 Juni di SUGBK. Saat ini sudah ada 26 pemain yang bergabung dalam TC Timnas Indonesia di Bali. Hilgers sempat mengalami cedera hingga absen melawan NEC Nijmegen pada playoffs Eropa Liga Belanda. Namun, bek 24 tahun itu sudah bisa bermain ketika FC Twente dikalahkan AZ Alkmaar 2-3 di babak final playoffs Minggu. Hilgers bermain 76 menit di laga itu. TC Timnas Indonesia di Bali sudah bergulir sejak Senin. Rencananya program ini akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Selepas itu, Tom Hai dan kawan-kawan akan terbang ke Jakarta untuk melakukan persiapan terakhir melawan China. Laga kontra tim naga jadi salah satu penentu nasib timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia medio September 2024. Petinggi media asal Belanda Danny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix dan Ole Romeni resmi menjadi WNI. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNA, Pascal Struijk kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025.